teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang RegioWirs atau biasa kita sebut dengan area pergelangan tangan. Banyak aktivitas kita seperti mengetik, menulis, membawa barang, dan menggenggam itu membutuhkan area wirs yang baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang anatomi wirs, struktur tulang, otot, sendi, dan bagaimana pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan oleh fisioterapis. Permisi Kak, saya mau konsultasi nih Kak. Ya, untuk atas nama siapa ya? Imelda Nur Hamidah. Imelda, umurnya 25 tahun. pekerjaannya Perkantor. baik, keluhannya apa ya Kak? Oh iya Kak, ini loh. Akhir-akhir ini tuh pergelangan tangan saya tuh terasa nyeri saat melakukan mengetik lama atau mengangkat barang. Itu nyeri banget Kak. Baik, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Apakah Kakak bersedia? Bersedia Kak? Baik, sebelumnya nanti saya akan memeriksa titik nyeri, gerakan, dan saya akan juga memeriksa struktur pada pergelangan kakaknya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, keluhan seperti ini bisa berhubungan banyak dengan struktur pada wirs atau pergelangan tangan. Karena wirs sendiri terdiri dari banyak tulang, otot, dan ligamen yang bekerja sama. Nah, jadi teman-teman, wirs merupakan bagian yang sangat kompleks. Ligamnya tersusun dari beberapa bagian yang membantu fungsi gerak dan motorik. Pada RegioWirs terdapat komponen utama, yaitu tulang radius, ulna, tulang karpal, metakarpal, dan palat. Wirs memiliki beberapa sendi utama, yaitu radiokarpal joint, midcarpal joint, dan intercarpal joint. Mereka bekerja sama menghasilkan gerakan radial deviasi, ulna deviasi, fleksi, dan ekstensi. Pada wirs terdapat beberapa jenis sendi. Yang pertama, radiokarpal joint yang menghubungkan antara ujung distal radius dengan tulang karpal seperti scapuloid, lunatum, dan triquetrum. Radiokarpal joint merupakan sendi utama pada pergelangan tangan yang menghubungkan tulang radius dengan tulang-tulang karpal di barisan proksimal. Sendi ini berperan penting dalam berbagai gerakan pergelangan tangan, seperti menekuk, meluruskan, serta menggerakkan tangan ke arah samping. Yang kedua, midcarpal joint yang berada di antara barisan karpal antara distal dan proksimal. Sendi ini berperan penting dalam meningkatkan luas gerak pergelangan tangan, terutama saat melakukan gerakan menekuk, meluruskan, serta pergerakan ke arah samping. Meskipun ukurannya relatif kecil, midcarpal joint membantu menjaga kelancaran dan fleksibilitas gerakan tangan. Yang ketiga, carpo-metacarpal joint yang menghubungkan antara karpal dan metakarpal. Sendi ini berperan penting dalam memberikan stabilitas serta memungkinkan berbagai gerakan tangan, terutama pada ibu jari, seperti menggenggam, mencubit, dan melakukan gerakan oposisi. Sendi ini juga mendukung fungsi tangan secara optimal dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Selain sendi, fisioterapis juga perlu mengetahui lokasi tulang untuk melakukan palpasi. Beberapa tulang penting yang dapat ditemukan pada wirs yaitu scapuloid, lunatum, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitet, dan hamet. Contohnya, scapuloid berada di area dekat dengan anatomical snap box. Tulang ini penting diperiksa karena sering mengalami cedera. Dalam pemeriksaan palpasi, fisioterapis akan meraba area tertentu secara perlahan untuk mengetahui adanya nyeri dan gangguan struktur. Baik,
selanjutnya saya akan memeriksa pergelangan tangan kakaknya ya. Iya kak. Oke, coba gerakan pergelangan kakaknya ke atas dan ke bawah. Pelan-pelan. Aduh, kayaknya ini ke arah atas agak tertarik kak. Agak tertarik ya? Iya. Nah, dalam fisioterapi kita juga akan melihat kemampuan wrist seperti fleksi, ekstensi, radial deviasi, dan juga ulnar deviasi. Selain itu, kita juga melihat apakah terdapat keterbatasan gerak, nyeri, atau penurunan fungsi tangan. Selain tulang, wrist juga memiliki jaringan lunak seperti ligamen dan tendon. Pada wrist terdapat ligamen kolateral radial dan ulnar dan berbagai ligamen untuk menjaga kestabilan tangan saat tangan bergerak. Ligamen berfungsi untuk menjaga stabilitas sendi agar tulang tetap berada pada posisi yang benar. Setiap gerakan tubuh terjadi karena kerjasama antara tulang, sendi, dan ligamen yang menjaga kestabilan saat bergerak. Jika terjadi cedera atau penggunaan berlebih, jaringan ini akan mengalami iritasi sehingga muncul rasa nyeri. Rasa nyeri yang tidak ditangani dengan baik dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk bergerak secara optimal dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada bagian depan lengan terdapat kelompok yaitu otot flexor. Contohnya yaitu Nah, otot ini membantu gerakan fleksi pergelangan tangan dan jari. Misalnya, saat kita menggenggam barang, otot flexor akan berkontraksi untuk menekuk jari-jari tangan sehingga kita dapat mencengkram benda dengan baik. Gerakan ini terjadi karena kerjasama antara otot, tulang, dan sendi. Selain flexor, terdapat juga kelompok otot ekstensor pada bagian belakang lengan. Contohnya, ekstensor carpi radialis longus, ekstensor carpi radialis brevis, ekstensor carpi ulnaris, dan ekstensor digitorum. Otot ini berfungsi membantu gerakan ekstensi wrist dan jari. Keseimbangan antara otot flexor dan ekstensor sangat penting agar gerakan lengan tetap optimal. Yang pertama, hindari posisi tangan dalam satu posisi. Yang kedua, lakukan peregangan ringan pada pergelangan tangan. Yang ketiga, istirahatkan tangan jika terasa nyeri. Dan apabila masih terasa nyeri secara berlanjut, segera konsultasikan kepada pihak fisioterapis.